Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Ibu Vivi Noviasari. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang isi kandungan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah yang terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah pertama yang dibaca seseorang di dalam setiap rakaat sholat. Surah ini memiliki banyak nama, diantaranya seperti Ummul Kitab atau Induk Kitab dan Ummul Quran atau Induk Quran yang merupakan induk dari semua Al-Quran. Nama lainnya adalah As-Sab'ul Mazani atau 7 yang berulang-ulang karena jumlah surah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang dalam sholat. Asy-Syifah atau Ar-Ruqyah. Ummul Quran merupakan salah satu nama lain yang disandang Al-Quran. Mengapa demikian? Karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran, meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Berikut bacaan surah Al-Fatihah beserta terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamulah hamba mengabdi dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, isi kandungan surah Al-Fatihah itu meliputi pada ayat pertama dan ketiga itu menjelaskan tentang meyakini Allah dengan segala sifat keutamaannya. Dan pada ayat kedua, meyakini bahwa Allah telah mencurahkan kasih sayangnya dan menciptakan serta mengatur alam semesta. Karena Allah adalah sang penguasa alam. Dan pada ayat keempat, meyakini bahwa hanya Allah yang mengetahui dan menentukan hari akhir. Pada ayat kelima, meyakini bahwa tidak ada zat lain yang patut disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat ini berisi tentang keikhlasan, kepasrahan, dan totalitas. Pada ayat ke-6 dan ke-7, hendaknya manusia dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar Allah selalu menunjukkan umatnya ke jalan yang benar dan mudah. Selanjutnya adalah surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah ke-114 dalam Al-Quran. Namun, dari urutan turunnya, surah An-Nas merupakan surah ke-21 setelah surah Al-Falaq, sebelum surah Al-Ikhlas. Berikut adalah bacaan surah An-Nas beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Isi kandungan surah An-Nas yaitu surah An-Nas mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. Lalu 3 ayat pertama surah An-Nas menunjukkan 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Sifat rububiyah didahulukan karena mengandung makna penjagaan dan pemeliharaan, tepat untuk al-isti'azah atau permintaan pertolongan. Lalu mulkiyah menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah. Lalu, 3 sifat ini sekaligus menunjukkan bahwa hanya Allah lah Tuhan pemelihara dan pencipta. Dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi oleh manusia. Pada surah An-Nas juga menjelaskan bahwa was-was ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia. Surah An-Nas juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan bisa dari golongan manusia. Dalam surah An-Nas kita menyebutkan 3 sifat Allah, yaitu Rabb, Malik, dan Lah dan Ilah. Hanya untuk meminta perlindungan dari satu hal, yakni was-was. Demikian hal ini karena pentingnya keselamatan agama jauh lebih penting daripada keselamatan jiwa dan raga. Kita lanjut ke surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113, berisi 5 ayat dan terdapat pada juz 30 atau juz amma. Diturunkan di kota Madinah dan termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Berikut bacaan surah Al-Falaq beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffazati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Isi kandungan surah Al-Falaq yaitu surah Al-Falaq mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan, dalam surah Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan menjadi kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surah Al-Falaq juga mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan syarr di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Meskipun ketiga kejahatan ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah atau syarri ma khalaq, ketikanya memerlukan perhatian khusus
sehingga disebutkan lebih rinci. Dalam surah Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Surah Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya, kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan Allah darinya. Dua surat Al-Falaq dan An-Nas tadi yang disebut Al-Mu'awwizatan ini hendaknya dibaca dan diamalkan untuk mendapat perlindungan Allah dari segala kejahatan. Dalam keseharian, Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum tidur, meniupkan kedua telapak tangan, lalu mengusapkan ke kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Selanjutnya adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 dalam Al-Quran. Namun dari urutan turunnya, surah Al-Ikhlas merupakan surah ke-22, yaitu setelah surah Al-Falaq dan An-Nas. Berikut adalah bacaan surah Al-Ikhlas beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dan isi kandungan surah Al-Ikhlas yaitu surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dengan sifatnya ahad, yakni tidak ada sesuatu pun selain Dia, bersama Dia, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala makhluk bergantung. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Sedangkan Dia tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak mempunyai istri. Karenanya, keyakinan orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah adalah keyakinan yang batil. Keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah adalah keyakinan yang batil. Keyakinan orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah adalah keyakinan yang batil. Surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiyahnya. Surah Al-Ikhlas mengajarkan pokok-pokok tauhid dan pondasi keimanan. Ia juga membantah keyakinan orang-orang kafir, baik musyrik maupun ahli kitab yang menyekutukan Allah dengan berhala atau manusia. Sekian penjelasan dari Ibu, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.